Selamat siang, saat ini saya Abraham Ginting. Saat ini saya ingin mempresentasikan desain produksi yang telah saya buat. Berikut ini adalah desain produksi yang telah saya buat. Saya Abraham Ginting dari kelas 446F05 dengan NIM 44220080. Desain produksi film dokumenter yang berjudul Ruang Sastra di Rawamangun. Untuk memenuhi kebutuhan tugas UTS manajemen pemasaran dan program audiovisual. Kata pengantar dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiratnya yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada saya, sehingga tugas desain produksi yang terbentuk program Ruang Sastra di Rawamangun ini telah disusun dengan maksimal. Terlepas dari semua itu, saya menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Untuk latar belakang sendiri, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan gempuran budaya pop, kebudayaan literasi menghadapi tantangan besar di Indonesia, khususnya di Rawamangun. Literasi bukan sekedar aktivitas intelektual, tetapi sebuah wujud ekspresi budaya yang mendalam. Sastra dan ruang-ruang literasi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, menciptakan ruang-ruang kebudayaan tempat gagasan, kreativitas, dan dialog kritis berkembang. Rawamangun dengan jejak budayanya yang kaya telah lama menjadi pusat aktivitas intelektual dan kebudayaan di Jakarta. Di masa lalu, wilayah ini bukan hanya menjadi tempat kelahiran kritik sastra, tetapi juga menjadi ruang kolektif bagi masyarakat untuk bertukar pikiran, berdiskusi, dan melahirkan karya sastra yang mampu mencerminkan kondisi sosial. Film dokumenter ini akan mengangkat perjuangan para pegiat sastra di Rawamangun dalam mempertahankan dan mengembangkan ruang literasi di tengah derasnya arus digitalisasi. Ketika teknologi semakin mudah diakses, banyak orang khawatir bahwa nilai-nilai kebudayaan dan yang terkandung dalam literasi, khususnya sastra, mulai terpinggirkan. Selain itu, film ini akan menggali lebih dalam tentang bagaimana literasi dan sastra masih dapat memainkan peran penting dalam menjaga identitas kebudayaan, menghubungkan masa lalu dengan masa kini, seperti itu. Lalu untuk tujuan program sendiri, yang pertama adalah membangkitkan kesadaran kebudayaan sastra, kedua memotret transformasi kebudayaan di Rawamangun, ketiga adalah memicu dialog dan refleksi kebudayaan, yang keempat adalah menginspirasi terbentuknya ruang literasi baru. Lalu untuk segmentasi dan target pemasaran, pertama yaitu adalah usia di antara 15-30 tahun, karena di sini adalah usia-usia yang sudah terkontaminasi terlalu banyak dengan digitalisasi. Lalu yang untuk jenis kelamin semuanya laki-laki dan perempuan. Untuk pendidikan adalah usia di SMP sampai dengan kuliah. Lalu untuk psikografis minatnya adalah pendidikan, sejarah, budaya, lingkungan, sosial, karena di sini semuanya terhubung dengan literasi. Lalu untuk nilainya adalah peduli dengan kebudayaan sastra. Lalu untuk geografisnya sendiri ini adalah perkotaan, karena wilayah perkotaan sudah sangat banyak ditemukan menggunakan hal-hal yang berbau digitalisasi. Karena itu perlunya ada satu tempat atau satu komunitas untuk membangkitkan literasi di daerah perkotaan, seperti itu. Lalu untuk deskripsi program sendiri adalah kategori program di informasi, format program dokumenter, judul program Ruang Sastra di Rawamangun, durasi program sekitar 20 hingga 30 menit. Target audiens remaja hingga dewasa antara 13 ke atas. Lalu karakteristik program adalah single cam. Lalu untuk berikut ini adalah lembar kerja produksi dokumenter.
Di sini adalah working schedule-nya sendiri. Mulai dari tahap praproduksi, produksi hingga pasca produksi. Mulai dari penemuan ide untuk gagasan film atau value yang akan disampaikan sampai dengan nanti tahap editing sampai tahap nanti untuk menjadikan film ini dipublish seperti itu. Di sini adalah breakdown budget dan di sini ada shooting schedule-nya seperti itu. Lalu untuk alat yang digunakan sendiri dalam pembuatan film dokumenter ini adalah beberapa alat. Pertama pastinya kamera, tripod, audio clip, charger, baterai, device editing. Seperti itu, ini semuanya milik sendiri. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya adalah lembar kerja sutradara. Untuk konsep teknis disesuaikan dengan kebutuhan ritme dan naskah voiceover. Untuk kebutuhan kamera sutradara menggunakan satu set kamera Sony A600 beserta lensa kit dan tripod. Untuk kamera movement sutradara menggunakan kamera iPhone. Audio set yang digunakan adalah mic, clip-on, booms, semua juga demi kebutuhan naskah. Lalu yang selanjutnya adalah turn off reference, program dokumenter Ruang Sastra Rawamangun. Masalah dari topik ini adalah yang ingin diangkat dalam film ini adalah tentang para pegiat sastra dalam mempertahankan dan mengembangkan ruang-ruang literasi di Rawamangun di tengah gempuran era digitalisasi. Ketika teknologi dan informasi semakin mudah diakses, minat generasi muda terhadap literasi khususnya sastra justru cenderung menurun. Kita akan bernostalgia sejenak ke masa lalu saat munculnya aliran kritik sastra Rawamangun pada akhir 1950-an. Dengan keberadaan Universitas Indonesia sebagai pusat intelektual dan komunitas hutan kayu sebagai lumbung berkumpul secara kolektif membuat Rawamangun menjadi saksi bisu lahirnya karya-karya sastra yang luar biasa. Selain itu, dokumenter ini juga akan mengkaji dampak perubahan sosial dan budaya di Rawamangun terhadap dinamika sastra, urbanisasi, modernisasi, dan pesatnya teknologi serta membentuk landscape yang sastra yang baru. Lalu untuk berikut sini adalah 4 narasumber yang akan kita bawakan. Yang pertama adalah Muhammad Hamzah sebagai pembuat kolektif Atelier Cermai. Lalu kedua adalah Irsyad Ridho sebagai dosen sastra di Sastra Indonesia di UNJ. Yang ketiga adalah Aldiansyah Azura, kepala program Atelier Cermai. Lalu yang terakhir adalah Barjan sebagai penyair muda. Dan di sini juga adalah outline script atau beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada para narasumber agar memudahkan para narasumber untuk meringkas setiap jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan yang akan kita ajukan. Di sini juga. Lalu untuk lembar kerja untuk lembar kerja kreatif, tim kreatif membuat naskah berdasarkan ide awal yang telah disepakati oleh tim dan kemudian dikembangkan melalui informasi. Setelah data-data terkumpul, tim kreatif mulai menyusun dan merangkai naskah persin dengan teliti agar gambaran penayangan sesuai dengan isi naskah yang dibuat. Proses pembuatan naskah menulis bersama tim juga turut andil dalam membuat naskah demi kesepakatan bersama. Lalu yang berikutnya adalah konsep kerja penata kamera. Konsep kreatif membayangkan shot yang akan diambil, komposisi, ukuran, dan pergerakan kamera untuk yang akan dikonsepkan, yang telah dikonsepkan. Establish lokasi peristiwa dengan jenis wide shot menggunakan shot aman seperti medium close up, medium shot untuk wawancara narasumber. Lalu yang berikutnya adalah konsep produksi. Dalam proses produksi program film dokumenter ada 2 konsep perekaman gambar, yaitu konsep on shot dan saat di lapangan dan saat pengambilan gambar talent. Di lapangan juru kamera berkoordinasi dengan sutradara sehingga gambar yang diambil sesuai dengan naskah voiceover yang dibuat. Lalu yang terakhir ada konsep teknis, menjaga shot size dalam pengambilan gambar, meminimalisir pan right, pan left,
tilt up, tilt down, and zoom in, zoom out, agar ketika di ruang editing tidak membingungkan editor untuk mengedit hasil gambar yang telah di-input. Lalu kamera report atau shot list yang telah digunakan dan disusun agar saat nanti proses syuting memudahkan pengambilan gambar. Berikutnya ada scene, ada visualnya, ada shot list, ada long shot, medium, close up, segala macam, dan angle-nya ada eye level, dan moving-nya ada tilt down, pan right, pan tilt, dan still, dan tag-nya juga sudah tersusun rapi, dan video yang akan diambil juga sudah tersusun. Lalu selanjutnya adalah lembar kerja editing. Konsep kreatif dari membuat dan merancang desain grafis seperti membuat bumper dan membuat loud thread untuk video yang digunakan. Lalu untuk konsep produksinya sendiri, dalam proses pasca produksi program magazine dokumenter ada dua konsep menggabungkan gambar, yaitu konsep gambar talent dan isi treatment yang sesuai dengan naskah voiceover yang dibuat dalam tim kreatif. Lalu yang terakhir adalah konsep teknis, menjaga agar gambar kameramen tetap stabil dan bisa diedit, mencegah gambar yang tidak layak pakai. Lalu yang penutup, kerabat kerja dan kru. Masing-masing kru diharapkan dapat bekerja secara profesional dan dapat mengatasi permasalahan ketika produksi berlangsung. Sutradara berdiskusi dengan produser tentang konsep penciptaan film dokumenter, kemudian mulai menentukan kru sesuai dengan bidang kalian yang dikuasainya. Perekrutan kru dibagi menjadi dua, sutradara merekrut kru divisi kreatif, sedangkan produser secara penuh merekrut kru produksi. Untuk departemen produksi itu ada produser Tamajaya. Produser merupakan orang yang bertanggung jawab mengelola tiap aspek program, mulai dari proses produksi, pasca produksi, hingga distribusi program. Produser memiliki wewenang untuk memilih tim yang akan terlibat. Untuk masalah ini, seringkali produser akan bekerja sama dengan sutradara, baik dari segi waktu maupun segi biaya. Ketika terjadi ada suatu hal yang di luar rencana hingga mengganggu proses produksi, maka produserlah yang bertugas mencari jalan keluarnya. Untuk departemen penyutradaraan sendiri ada sutradara pastinya, yaitu Wisnu. Pada saat produksi, komunikasi antar divisi sangat dibutuhkan. Semua bekerja sama dan bertugas sesuai dengan deskripsi kerjanya masing-masing. Keinginan sutradara dan perwujudan harus dipahami oleh tiap kepala divisi. Sutradara harus mampu menjaga kerjasama yang baik antara tim kreatif dan semua kru. Pada waktu produksi berlangsung, sutradara harus jeli melihat pengambilan gambar agar tidak jumping. Selain itu, sutradara harus memperhatikan hasil yang diambil kameramen agar menghasilkan adegan yang benar sesuai naskah. Lalu untuk departemen kreatif, penulis naskah yaitu Wisnu memiliki peran membuat dan pengembangan menjadi sebuah treatment sehingga menjadi naskah, mulai dari pengumpulan data seperti riset yang dilakukan dengan panduan sesuai konsep program, serta terjun langsung ke dalam ruang lingkup yang berkaitan dengan untuk menunjang data informasi dalam pembuatan treatment, membantu kru yang bertugas dan sutradara. Lalu untuk departemen kameramen Roy Chandra. Pada proses produksi, seorang kameramen harus berkomunikasi dengan sutradara tentang pengkomposisian gambar lokasi dan adegan yang akan direkam. Bertanggung jawab atas semua aspek yang dalam sinematografi. Lalu untuk editor, yaitu Pamungkas, bekerja di bawah pengawasan sutradara dan produser untuk menyatukan hasil pengambilan gambar.
Dan itu adalah presentasi saya dalam membuat desain produksi program film dokumenter sastra di Rawamangun. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Abraham Ginting dengan NIM 44220080 dari UBS Kaliabang. Terima kasih.